Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadek Yunisya Diniati dengan NIM B1B121033. Nah, pada video kali ini, saya akan memaparkan materi dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, terkhusus pada chapter ketiga yang berjudul International Financial Market, atau yang biasa kita kenal dengan Pasar Keuangan Internasional. Nah, sebelum kita menuju pada pembahasan lebih lanjut terkait bab ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam beberapa pembahasan ke depan. Yang pertama itu adalah menguraikan hubungan MNC berinteraksi dengan pasar valuta asing, menguraikan interaksi MNC dengan pasar uang internasional, menguraikan interaksi MNC dengan pasar kredit internasional, menguraikan interaksi MNC dengan pasar obligasi internasional, dan yang terakhir, menguraikan interaksi MNC dengan pasar saham internasional. Nah, di sini juga ada beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas pada video ini. Untuk pokok pembahasan yang pertama, nah di masing-masing pembahasan itu guys ada masing-masing sub pokok pembahasannya juga. Seperti pembahasan yang pertama itu ada pasar valuta asing, yang kedua ada pasar uang internasional, yang ketiga ada pasar kredit internasional, terus yang keempat ada pasar obligasi pemerintah, yang kelima ada pasar saham internasional, dan yang terakhir ada pasar keuangan dan MNC. Oke, kita langsung aja pada pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan pasar valuta asing. Nah, kita mulai dari sejarah valuta asing. Nah, nilai tukar itu sebenarnya udah berkembang sejak lama. Nah, pada awalnya nilai tukar itu berkembang dari yang awalnya standar emas, terus menjadi nilai tukar tetap, dan lalu menjadi sistem nilai tukar mengambang. Nah, standar emas ini sendiri itu dimulai tahun 1876 sampai 1913. Nilai tukar antara dua negara itu ditentukan oleh tingkat konvertibilitas relatifnya per ons emas. Jadi setiap negara itu menggunakan emas untuk mendukung mata uang mereka gitu. Nah, tapi ketika Perang Dunia I dimulai pada tahun 1914, standar emas itu ditangguhkan. Beberapa negara kembali menggunakan standar emas itu pada tahun 1920-an. Namun meninggalkannya karena kepanikan perbankan Amerika dan juga Eropa selama depresi besar. Nah, pada tahun 1930-an, beberapa negara itu berusaha mematok mata uang mereka terhadap dolar ataupun Inggris dengan sering terjadi revisi. Nah, perjanjian nilai tukar tetap pada tahun 1944, perjanjian internasional antara banyak negara. Nah, perjanjian Bretton Woods itu menyerukan nilai tukar tetap antara mata uang suatu negara. Nah, nilai tukar ini ditetapkan untuk setiap pasangan mata uang dan bank sentral masing-masing negara. Diharuskan menjaga nilai mata uang lokal mereka itu dalam kisaran 1% dari nilai tukar yang disepakati bersama. Nah, selanjutnya, karena ada peristiwa dolar Amerika Serikat itu tampaknya dinilai nih terlalu tinggi karena permintaannya terhadap beberapa mata uang asing itu jauh lebih banyak daripada pasokan mata uang tersebut yang ditawarkan sebagai ganti dolar. Nah, intervensi pun dilakukan oleh Bank Sentral, tidak dapat secara efektif mengimbangi ketidakseimbangan besar dan antara permintaan dan juga penawaran ini. Nah, setelah itu barulah pada bulan Maret 1973 batasan resmi yang diberlakukan oleh perjanjian Smithsonian itu dihilangkan sehingga memungkinkan nilai tukar suatu negara itu bergerak secara lebih bebas. Nah, sejak saat itu mata uang itu bebas berfluktuasi sesuai dengan kekuatan pasarnya. Namun tetap bank sentral itu masih melakukan intervensi secara berkala di pasar valuta asing untuk mempengaruhi nilai tukar yang ditentukan pasar atau mengurangi volatilitas pergerakan nilai tukar mata uang mereka gitu. Oke, pembahasan yang kedua itu adalah berkaitan dengan transaksi valuta asing. Nah, pasar valuta asing itu sebenarnya tidak boleh dianggap sebagai bangunan atau lokasi tertentu di mana para pedagang itu menukarkan uang. Nah, perusahaan biasanya itu menukar satu mata uang lainnya itu melalui bank, melalui jaringan telekomunikasi. Nah, dalam
pasar valuta asing itu ada dikenal dengan nama dealer. Dealer valuta asing itu berfungsi sebagai perantara di pasar valuta asing dengan menukarkan mata uang yang diinginkan oleh perusahaan multinasional ataupun individu. Nah, um, tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini, platform perdagangan baru itu telah didirikan yang memungkinkan beberapa perusahaan itu untuk terlibat dalam transaksi valuta asing secara langsung dengan perusahaan multinasional lainnya, sehingga menghilangkan kebutuhan akan dealer valuta asing ini. Nah, jenis transaksi valuta asing yang paling umum adalah pertukaran langsung. Nah, pasar tempat terjadinya transaksi ini. Nah, pasar tempat terjadinya transaksi ini itu dikenal dengan pasar spot. Nah, selanjutnya kuotasi valuta asing. Nah, kuotasi nilai tukar ini itu untuk mata uang yang diperdagangkan secara luas di internet. Nah, jadi kuotasi itu mencerminkan harga yang diminta untuk transaksi yang besar gitu. Mereka dapat ditemukan di situs keuangan, di situs surat kabar, seperti jurnal Wall Street, di situs web pedagang valuta asing, dan bahkan hanya dengan mengetikkan nilai tukar euro dolar atau berapapun nilai tukar yang diinginkan ke dalam browser web. Nah, nilai tukar itu sering diperbarui seiring dengan perubahan nilai tukar sepanjang hari. Nah, biar nggak panjang, kita nggak usah terlalu panjang dalam pembahasan ini. Yang selanjutnya itu adalah kontrak derivatif dalam pasar valuta asing. Nah, derivatif mata uang itu adalah kontrak dengan harga yang sebagian berasal dari nilai mata uang dasar yang diwakilinya. Nah, dalam pasar valuta asing ada 3 jenis derivatif mata uang yang sering digunakan MNC. Itu ada kontrak forward, kontrak berjangka mata uang, dan juga kontrak opsi mata uang. Nah, kontrak forward ini atau kontrak maju itu dalam beberapa kasus MNC itu mungkin memilih untuk mengunci nilai tukar yang dapat digunakan untuk memperoleh suatu mata uang di masa depan. Nah, kontrak ke depan ini adalah perjanjian antara MNC dan juga dealer valuta asing yang menentukan mata uang yang akan ditukar, nilai tukar, dan juga tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua, itu ada kontrak berjangka mata uang. Nah, kontrak berjangka mirip dengan kontrak berjangka, tetapi dijual di bursa. Nah, bukan di apotik. Kontrak berjangka mata uang ini tuh menentukan volume standar mata uang tertentu yang akan ditukarkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Yang ketiga itu ada kontrak opsi mata uang. Nah, kontrak opsi mata uang ini itu dapat diklasifikasikan sebagai call or put. Nah, opsi panggilan mata uang itu memberikan hak untuk membeli mata uang tertentu terhadap harga tertentu, disebut harga kesepakatan atau harga pelaksanaan. Nah, dalam kurun waktu tertentu, ini digunakan itu untuk melakukan lindung nilai atas hutang masa depan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagian yang kedua nih. Nah, pada bagian yang kedua ini itu membahas secara khusus mengenai dengan pasar uang internasional. Nah, setiap negara itu sebenarnya mempunyai pasar uang di mana unit surplus itu dapat mentransfer ke unit yang defisit. Nah, lembaga keuangan seperti bank komersial itu menerima simpanan jangka pendek dari unit surplus dan mengalihkan dana tersebut itu ke unit defisit. Nah, pasar uang internasional berkembang untuk mengakomodasi kebutuhan perusahaan multinasional. Pertama, banyak negara multinasional yang meminjam dana jangka pendek dalam mata uang yang berbeda untuk membayar impor dalam mata uang dalam mata uang tersebut. Nah, yang kedua, perusahaan multinasional yang membutuhkan dana untuk mendukung operasional lokal itu dapat mempertimbangkan untuk meminjam dalam mata uang non lokal yang memiliki suku bunga yang lebih rendah. Nah, yang ketiga, perusahaan multinasional itu mungkin mempertimbangkan untuk meminjam dalam mata uang yang mereka perkirakan akan terdepresiasi nih terhadap mata uang negara asal mereka. Karena hal ini tuh akan memungkinkan mereka membayar kembali pinjaman jangka pendek dengan nilai tukar yang lebih menguntungkan.
Oke, next. Pada bagian ini itu ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah pasar uang negara-negara Eropa dan juga negara ASEAN. Nah, karena dolar Amerika Serikat itu digunakan secara luas, bahkan oleh negara-negara asing sebagai media perdagangan internasional, eh, maka terdapat permintaan dolar yang konsisten di Eropa dan juga negara lain. Nah, ketika perusahaan multinasional itu memperluas operasinya pada tahun 1970-an, Eropa dan Asia itu muncul sebagai pusat intermediasi keuangan internasional untuk mengakomodasi kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya, untuk melakukan perdagangan internasional dengan negara-negara Eropa, terus korporasi di Amerika Serikat, menyimpan dolar di bank-bank Eropa. Semakin pentingnya organisasi di negara-negara pengekspor minyak atau OPEC juga berkontribusi terhadap pertumbuhan simpanan euro dolar. Oke, kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya adalah suku bunga pasar uang. Nah, suku bunga secara umum suatu negara yang memiliki permintaan tinggi dan sedikit pasokan dana jangka pendek akan memiliki tingkat suku bunga pasar uang yang relatif tinggi. Nah, suku bunga pasar uang pada deposito jangka pendek ini dalam mata uang tertentu di pasar uang internasional itu bergantung pada pasokan dana jangka pendek yang disediakan oleh unit surplus dan juga permintaan dana jangka pendek oleh unit defisit mata uang. Nah, pada kondisi yang pertama yang saya sebutkan tadi itu berbanding terbalik dengan negara yang permintaan rendah dan pasokan dana jangka pendek yang besar akan memiliki tingkat suku bunga pasar uang yang relatif rendah. Nah, pasar uang, suatu mata uang itu sangat dipengaruhi oleh masing-masing mata uang tersebut. Tingkat penawaran antar bank London atau LIBOR. Nah, yang merupakan tingkat uang yang paling sering dikenakan untuk pinjaman berjangka pendek antar bank di pasar uang internasional. Nah, ketika LIBOR suatu mata uang itu naik, maka suku bunga pasar uang di mata uang tersebut cenderung naik juga, seperti halnya suku bunga pasar uang Amerika Serikat cenderung bergerak seiring dengan suku bunga dana federal. Oke, kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya adalah berkaitan dengan risiko sekuritas pasar uang internasional. Nah, ketika perusahaan multinasional dan juga lembaga pemerintah menerbitkan surat utang dalam jangka waktu jatuh tempo pendek di pasar uang internasional, maka instrumen ini tuh disebut sekuritas pasar uang internasional. Nah, perusahaan multinasional biasanya membayar tingkat bunga yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah ketika meminjam di pasar uang internasional ini. Karena premi resiko yang kecil untuk mencerminkan resiko kredit atau gagal bayar. Nah, sekuritas pasar uang internasional juga terkena resiko nilai tukar ketika mata uang yang mendenominasi sekuritas berbeda dengan uang asal investornya. Nah, secara khusus, laba atas investasi pada sekuritas pasar uang internasional ini itu akan berkurang ketika mata uang yang mendenominasi sekuritas pasar uang itu melemah terhadap mata uang dalam negeri. Artinya, bahkan untuk sekuritas tanpa risiko kredit itu investor dapat kehilangan uang karena risiko nilai tukar itu sendiri gitu. Oke, kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, poin ketiga, pasar kredit internasional. Nah, perusahaan multinasional dan juga perusahaan domestik itu terkadang memperoleh dana jangka menengah melalui pinjaman berjangka dari lembaga keuangan lokal nih guys. Namun, perusahaan multinasional ini juga memiliki akses terhadap dana jangka menengah melalui bank yang berlokasi di pasar luar negeri. Nah, pinjaman 1 tahun atau lebih yang diberikan oleh bank pada perusahaan multinasional atau lembaga pemerintah di Eropa itu biasa disebut dengan euro kredit atau pinjaman euro kredit gitu, yang ditransaksikan di pasar
kredit euro. Nah, pinjaman ini dapat dalam bentuk uang dolar atau salah satu mata uang lainnya, dan umumnya jatuh temponya itu adalah 5 tahun. Nah, pinjaman itu biasanya lebih memilih pinjaman dalam mata uang negara tempat mereka menerima sebagian besar arus kasnya, sehingga menghilangkan resiko nilai tukar peminjaman seperti poin pembahasan sebelumnya. Oke, pada poin yang pertama, ini kita akan membahas terkait dengan syndicate loan dalam pasar kredit. Nah, kadang-kadang nih guys, sebuah bank itu tidak mau atau tidak mampu meminjamkan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh perusahaan atau lembaga pemerintah tertentu. Nah, dalam hal ini, syndicate bank itu dapat diselenggarakan nih. Setiap bank itu dalam sindikat berpartisipasi dalam pemberian pinjaman. Bank utama itu bertanggung jawab untuk menegosiasikan persyaratan dengan peminjam. Setelah itu, bank ini mengatur sekelompok bank itu untuk menjamin pinjaman tersebut. Nah, untuk setiap bank yang terlibat, pinjaman sindikasi itu mengurangi paparan terhadap risiko gagal bayar sebesar partisipasi masing-masing bank. Nah, peminjam yang menerima pinjaman sindikasi itu dikenakan berbagai biaya selain bunga pinjaman. Nah, pembahasan yang selanjutnya itu adalah berkaitan dengan regulasi bank dalam pasar kredit. Nah, perlu kita ketahui bahwa peraturan perbankan internasional itu menjadi lebih terstandarisasi dari waktu ke waktu. Sebuah perkembangan yang memungkinkan perbankan itu global menjadi lebih kompetitif. Baik Undang-Undang Tunggal Eropa maupun Perjanjian Basel berkontribusi dalam tren ini, gitu. Jadi ada beberapa undang-undang, mulai dari Undang-Undang Tunggal Eropa dan juga Perjanjian Basel yang berkontribusi dalam tren ini. Nah, kalau kita lihat dalam slide ini itu lebih menjelaskan nih ke Undang-Undang Eropa Tunggal yang salah satu peristiwanya itu paling signifikan yang mempengaruhi perbankan internasional adalah Undang-Undang Tunggal Eropa ini yang diterapkan secara bertahap pada tahun 1992 di seluruh negara Uni Eropa. Mungkin ini kayak udah jelas gitu. Pembahasan yang selanjutnya itu adalah berkaitan dengan impact of the credit crisis. Oke, pada tahun 2008 itu for your information, Amerika Serikat itu mengalami krisis kredit yang berdampak pada pasar kredit internasional. Nah, akibat yang ditimbulkan dari hal ini itu adalah beberapa lembaga keuangan yang berbasis di Asia dan juga Eropa itu melemah gitu. Demikian, krisis kredit Amerika Serikat ini tuh berkembang menjadi krisis kredit internasional dan meningkatkan kekhawatiran mengenai resiko kredit di pasar internasional juga gitu. Nah, kreditor itu mengurangi jumlah kredit yang ingin mereka berikan, dan beberapa perusahaan multinasional dan lembaga pemerintah itu tidak lagi memperoleh dana di pasar kredit internasional ini gitu. Jadi lumayan besar banget pengaruh dari krisis kredit yang terjadi di Amerika Serikat itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas pada bagian yang keempat berkaitan dengan pasar obligasi pemerintah. Nah, mungkin kita bisa baca-baca bersama di slide ini, tapi saya akan berfokus pada beberapa penjelasan aja nih, karena berkaitan juga dengan waktu. Nah, pasar obligasi internasional itu memfasilitasi aliran dana antara peminjam yang membutuhkan dana jangka panjang dan investor yang bersedia menyediakan dana jangka panjang itu. Jadi, kalau kita udah tahu, obligasi itu adalah nama lain dari surat utang. Nah, pada pembahasan yang pertama ini, itu kita akan membahas terkait dengan pasar Eurobond. Nah, Eurobond ini itu adalah obligasi yang dijual di negara selain negara yang mata uangnya digunakan untuk mendenominasi obligasi tersebut. Eurobond ini itu dijamin oleh sindiket bank investasi multinasional dan ditempatkan secara bersamaan di banyak negara
sehingga menyediakan spektrum sumber dana yang luas untuk dimanfaatkan. Nah, perusahaan multinasional yang berbasis di Amerika Serikat seperti McDonald dan Walt Disney itu umumnya menerbitkan Eurobond ini gitu. Nah, yang kedua, perkembangan pasar obligasi lain. Nah, pasar obligasi itu sebenarnya telah berkembang di Asia dan juga Amerika Selatan. Nah, instansi pemerintah dan perusahaan multinasional di kawasan ini itu menggunakan pasar obligasi internasional ini untuk menerbitkan obligasi ketika mereka yakin dapat mengurangi biaya pendanaan mereka. Nah, investor ini di beberapa negara menggunakan pasar obligasi internasional ini itu karena mereka memperkirakan mata uang lokal mereka itu akan melemah di masa depan gitu, dan lebih memilih untuk berinvestasi pada obligasi di mata uang asing yang lebih kuat mata uangnya gitu. Nah, pasar obligasi Amerika Serikat ini tuh mengalami pertumbuhan yang terbatas karena suku bunga di beberapa negara itu biasanya tinggi. Perusahaan multinasional dan lembaga pemerintah di negara-negara tersebut itu tidak bersedia menerbitkan obligasi ketika suku bunga itu sangat tinggi, sehingga mereka sangat bergantung pada pendanaan jangka pendek gitu. Selanjutnya, ada risiko obligasi internasional. Nah, dari sudut pandang investor, obligasi internasional itu mempunyai 4 bentuk risiko. Yang pertama itu ada risiko suku bunga. Nah, risiko suku bunga obligasi internasional itu adalah potensi penurunan nilainya sebagai respons terhadap kenaikan suku bunga jangka panjang. Jadi, ketika suku bunga jangka panjang itu naik, tingkat pengembalian yang diinginkan investor itu juga meningkat gitu. Oleh karena itu, valuasi obligasinya itu akan menurun. Nah, sehingga resiko suku bunga itu lebih besar pada suku bunga tetap dibandingkan suku bunga mengambang obligasi dengan suku bunga, karena tingkat kupon tetap pada obligasi dengan suku bunga tetap itu bahkan ketika suku bunga naik gitu. Yang kedua itu ada risiko nilai tukar. Nah, risiko nilai tukar ini itu adalah potensi penurunan nilai obligasi dari sudut pandang investor karena mata uang yang mendenominasi obligasi itu terdepresiasi terhadap mata uang asal investor itu sendiri. Akibatnya pembayaran kupon dan atau pokok yang diharapkan di masa depan itu yang akan diterima itu dari obligasi dapat dikonversi ke jumlah yang lebih kecil dari mata uang asal investor itu sendiri. Nah, yang resiko yang ketiga itu ada resiko likuiditas. Risiko likuiditas ini itu adalah obligasi itu mencerminkan potensi turunnya harga obligasi pada saat dijual oleh investor karena tidak ada pasar yang aktif secara konsisten bagi obligasi tersebut. Oleh karena itu, investor yang ingin menjual obligasi mungkin harus menurunkan harganya agar dapat menarik calon pembeli gitu. Nah, risiko yang terakhir itu adalah risiko kredit. Nah, obligasi internasional itu adalah potensi gagal bayar atau default. Nah, pembayaran bunga dan atau pokok pada investor ini tuh berhenti baik untuk sementara maupun selamanya. Nah, risiko itu sangat relevan di negara-negara yang hak krediturnya itu terbatas karena kreditor mungkin tidak dapat meminta perusahaan debitur mengambil tindakan yang diperlukan untuk memungkinkan pembayaran utang. Nah, ketika risiko kredit perusahaan penerbit itu meningkat, premi risiko yang dibutuhkan investor itu juga akan meningkat. Nah, yang selanjutnya itu adalah dampak krisis Yunani. Nah, pada musim semi tahun 2010, Yunani itu mengalami kondisi perekonomian yang lemah dan peningkatan defisit anggaran pemerintah yang besar. Nah, investor khawatir pemerintah Yunani itu tidak mampu membayar utangnya. Selain itu, para investor itu mengetahui bahwa laporan defisit anggaran pemerintah dalam 8 tahun sebelumnya itu terlalu rendah. Nah, krisis utang terjadi di Yunani itu karena pemerintahnya sangat membutuhkan pendanaan baru. Nah, pada Maret 2010, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Yunani itu menawarkan imbal hasil sebesar 6,5%.
yang mencerminkan premi tahunan sebesar 4% di atas obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Eropa lainnya. Nah, hal ini tuh berarti bahwa peminjaman senilai 10 miliar US dollar itu dari penawaran obligasi akan mengharuskan Yunani membayar tambahan pembayaran bunga sebesar 400 juta US dollar setiap tahun karena tingkat risiko gagal bayar yang lebih tinggi tadi gitu. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait dengan pasar saham internasional. Nah, sama seperti beberapa MNC yang menerbitkan saham di luar negara asalnya, banyak investor juga nih yang membeli saham di luar negara asalnya. Ada beberapa alasan kenapa hal ini dilakukan. Yang pertama itu, para investor ini tuh mungkin mengharapkan kondisi ekonomi yang menguntungkan di suatu negara tertentu, dan oleh karena itu berinvestasi pada saham perusahaan di negara tersebut itu menjadi salah satu alternatif bagi mereka. Yang kedua itu, investor mungkin ingin membeli saham dalam mata uang yang mereka perkirakan akan menguat seiring berjalannya waktu, karena hal tersebut akan meningkatkan laba atas investasi yang mereka lakukan. Yang ketiga, beberapa investor itu berinvestasi pada saham negara lain sebagai sarana diversifikasi portofolio mereka gitu. Nah, pada pembahasan ini, poin yang pertama kita akan membahas terkait dengan penerbitan saham di pasar luar negeri. Nah, MNC mungkin menerbitkan saham di pasar luar negeri itu karena berbagai alasan. MNC mungkin lebih menarik dana dari investor asing. Mereka mencatatkan sahamnya di bursa negara manapun tempat mereka menerbitkan saham karena investor di luar negeri itu hanya bersedia membeli saham jika nantinya mereka dapat dengan mudah menjual kepemilikannya secara lokal di pasar sekunder. Nah, saham tersebut itu didenominasi dalam mata uang negara tempat saham tersebut ditempatkan. Nah, penawaran saham MNC ini tuh mungkin lebih mudah dicerna ketika diterbitkan di beberapa pasar. Saham beberapa perusahaan MNC itu yang berbasis di Amerika Serikat diperdagangkan secara luas di berbagai bursa saham di seluruh dunia yang memberikan akses mudah bagi investor non Amerika Serikat ke saham-saham tersebut gitu. Nah, pembahasan yang kedua dari subbagian ini itu adalah penerbitan saham asing di pasar Amerika Serikat. Nah, perusahaan non Amerika Serikat yang membutuhkan dana dalam jumlah besar itu terkadang menerbitkan saham di Amerika Serikat. Disebut sebagai penawaran saham Yankee. Nah, karena pasar saham penerbitan baru di Amerika Serikat itu sangat-sangat liquid gitu. Karena banyak lembaga keuangan um, di Amerika Serikat membeli saham non Amerika Serikat sebagai investasi, perusahaan non Amerika Serikat itu mungkin dapat menempatkan seluruh penawaran saham di Amerika Serikat. Dengan menerbitkan saham di Amerika Serikat, perusahaan non Amerika Serikat dapat mendiversifikasi basis pemegang sahamnya. Hal ini dapat mengurangi volatilitas harga saham yang disebabkan oleh investor besar yang menjual saham gitu. Nah, selanjutnya perbandingan kapitalisasi pasar saham. Beberapa pasar saham luar negeri itu berukuran jauh lebih kecil dibandingkan pasar saham Amerika Serikat. Karena perusahaan-perusahaan mereka secara tradisional lebih mengandalkan pembiayaan utang dibandingkan pembiayaan ekuitas. Persentase kepemilikan saham individu versus institusional bervariasi di pasar saham. Di luar Amerika Serikat, lembaga keuangan memiliki sebagian besar saham, sedangkan investor perorangan itu memiliki proporsi saham yang relatif kecil. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pasar saham baru yang dikembangkan, seperti pasar negara berkembang memungkinkan perusahaan asing untuk meningkatkan modal dalam jumlah besar dengan menerbitkan saham. Pasar-pasar ini tuh harus memungkinkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang melakukan bisnis di negara-negara berkembang untuk mengumpulkan dana
dengan menerbitkan saham di sana dan mencatatkan saham mereka di bursa saham lokal. Selanjutnya, tata kelola pasar saham. Secara umum, partisipasi pasar saham dan aktivitas perdagangan itu lebih tinggi di negara-negara yang memiliki tata kelola yang kuat, guys. Nah, yang pertama ada hak. Pemegang saham di beberapa negara memiliki lebih banyak hak dibandingkan di negara lain. Misalnya pemegang saham mempunyai hak suara yang lebih besar di beberapa negara dibandingkan juga negara lain. Dan mereka dapat mempunyai pengaruh lebih banyak permasalahan manajemen di beberapa negara itu juga gitu. Yang kedua, payung berkaitan dengan payung hukum. Pemegang saham di beberapa negara itu mungkin memiliki kewenangan yang lebih besar untuk menuntut perusahaan publik jika eksekutif atau direkturnya itu melakukan penipuan keuangan. Yang ketiga, ada penegakan pemerintah. Suatu negara itu mungkin mempunyai undang-undang yang melindungi pemegang saham, namun tidak menegakkan undang-undang tersebut secara memadai, yang berarti bahwa pemegang saham itu tidak dilindungi ya, walaupun ada peraturannya ya, tapi berasa tidak dilindungi gitu karena undang-undangnya itu tidak diimplementasikan secara memadai tadi gitu. Yang terakhir, ada hukum akuntansi. Nah, mulai tahun 2001, Dewan Standar Akuntansi Internasional itu mengeluarkan peraturan akuntansi untuk perusahaan publik. Nah, banyak negara sekarang memerlukan publik perusahaan untuk menggunakan aturan ini dalam menyiapkan laporan keuangan mereka. Akibatnya, terdapat lebih banyak keseragaman dalam aturan akuntansi antar negara itu sendiri. Nah, namun masih terdapat beberapa perbedaan yang mungkin menyulitkan untuk membandingkan secara langsung laporan keuangan perusahaan multinasional antar negara ini. Nah, yang selanjutnya itu ada integrasi pasar saham internasional dan juga pasar kredit, combo lah gitu. Nah, karena suatu negara itu terintegrasi dan karena pasar saham itu mencerminkan kondisi ekonomi negara tuan rumah, jadi maka harga pasar saham itu terintegrasi gitu antar negara. Nah, selanjutnya kredit dan saham internasional itu keduanya terkena dampak buruk ketika kondisi menyebabkan persepsi risiko kredit perusahaan meningkat. Ketika kondisi perekonomian menjadi tidak menguntungkan, terdapat lebih banyak ketidakpastian seputar arus kas masa depan perusahaan karena premi risiko yang dibutuhkan investor meningkat dan penilaian surat utang dan juga saham itu menurun gitu. Oke, kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu berkenaan dengan pasar keuangan dan juga MNC. Nah, arus kas itu dapat diklasifikasikan menjadi 4 fungsi perusahaan, yang semuanya itu umumnya memerlukan penggunaan pasar valuta asing. Nah, pasar spot, pasar forward, pasar berjangka mata uang, terus ada juga di sini pasar opsi mata uang, itu semuanya diklasifikasikan sebagai pasar valuta asing. Nah, fungsi yang pertama adalah perdagangan luar negeri dengan klien bisnis. Nah, ekspor menghasilkan arus kas masuk, sementara impor itu memerlukan arus kas keluar gitu. Fungsi yang kedua itu adalah investasi asing langsung atau akuisisi aset real asing. Fungsinya itu memerlukan arus kas keluar tetapi menghasilkan arus kas masuk di masa depan, baik melalui pendapatan yang dikirimkan kembali ke MNC atau melalui penjualan aset asing tersebut. Fungsi yang ketiga itu adalah investasi atau pembiayaan jangka pendek pada sekuritas asing di pasar utang internasional, dan fungsi yang keempat mungkin tidak dijelaskan di sini dalam slide, itu adalah pembiayaan jangka panjang di pasar obligasi dan juga saham internasional. Nah, MNC itu dapat menggunakan pasar uang atau obligasi internasional untuk memperoleh dana dengan biaya lebih rendah dibandingkan dengan yang dapat diperoleh secara lokal. Nah, jadi itu kurang lebih pembahasan terkait dengan um, apa? Terkait dengan pembahasan kita hari ini terkait dengan
internasional finansial market atau pasar keuangan internasional, yang mana pada intinya pasar keuangan internasional ini itu sangat berperan penting dalam pendanaan dan juga keberlangsungan dari sebuah perusahaan multinasional, apalagi gitu. Karena perusahaan multinasional ini tuh melibatkan transaksi antar negara, yang mana hal itu berkaitan erat juga dengan kondisi nilai tukar di suatu negara. Jadi karena adanya hubungan transaksi tadi, sehingga nilai tukar, pasar uang ini tuh menjadi salah satu alat penting bagi perusahaan multinasional ini tuh untuk mendapatkan dana dan dengan biaya yang relatif rendah gitu. Tapi menghasilkan keuntungan atau profitabilitas yang mencukupi untuk perusahaan mereka gitu. Mungkin itu sih kesimpulan dari materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini berkaitan dengan international financial market, yang mana saya harapkan video ini dapat bermanfaat untuk peningkatan insight teman-teman sekalian. Mungkin dalam presentasi yang saya bawakan selama di video ini itu jauh dari kata kesempurnaan. Dengan demikian, saya memohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga selaku manusia biasa tidak luput daripada kesalahan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi 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 Om.